Ya, baik ya. Selamat pagi sahabat semua, sahabat Safa Health ya, dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi udah cukup lama juga ya saya nggak bikin video ya, oke. Jadi karena kemarin itu sempat tepar juga ya. Nggak tahu nih musimnya, memang lagi musim banyak orang sakit ya, emang cuacanya agak kayak gini juga sih. Banyak ya, jadi di tempat saya itu banyak sekali orang-orang yang sakit gitu. Ya mungkin di tempat-tempat teman-teman juga pasti juga banyak ya, karena memang kondisinya memang kondisi lagi seperti ini juga sih. Oke, jadi beberapa hari yang lalu ya, sekitar ya 2 minggu sih, saya itu sempat sakit juga ini. Jadi awalnya itu malam itu saya sakit tenggorokan ya, karena kurang tidur juga sih, saya tidur kurang dari 4 jam, sakit tenggorokan. Kemudian saya kumur tenggorokan ya, seperti biasa kumur tenggorokan ya, itu sakit tenggorokannya hilang, jadi buat nelan lagi itu udah enakan gitu ya. Nah terus kemudian badan itu agak meriang gitu ya, panas itu, saya minum paracetamol itu sembuh ya. Cuma pas paginya itu ternyata itu penyakit sudah masuk, jadi badan saya itu nggak enak gitu kan, panas-panas meriang gitu ya. Akhirnya sorenya saya ke klinik ya, saya ke dokter gitu, dan ke dokter itu saya itu mandi dulu ternyata ketika kita panas itu nggak boleh mandi ya. Jadi ketika dicek oleh dokter, suhu badan saya itu berapa, itu 39,9, hampir 40 derajat Celcius itu. Wah, panas banget itu badan itu. Meriang, kemudian ya minum obat itu, malamnya itu kumat itu mungkin lebih dari 40 derajat Celcius ya. Nah terus kemudian 1-2 hari itu sembuh ya, 1-2 hari itu sembuh, saya itu normal lagi ya. Cuma masih belum benar-benar pulih ya, masih belum pulih itu ya. Jadi panasnya itu kayak di dalam gitu ya. Panasnya itu kayak di dalam, nggak bisa keluar. Terus kemudian itu saya itu pilek batuk ya, pilek batuk. Nah terus kemudian ya anosmia. Oke. Jadi pasti teman-teman yang saat ini sakit, kemudian mungkin gejala pilek ya, batuk, pilek itu pasti sakit nanti akan diiringi dengan anosmia. Saya itu cuek ya, anosmia biasa sih ya. Kenapa? Karena anosmia itu bisa disebabkan oleh karena flu, pilek ya, ada penyumbatan di saluran pernafasan kita oleh lendir ya. Nah ketika saya anosmia itu ini minyak kayu putih itu saya olesin di hidung, itu nggak kecium sama sekali itu ya, bener-bener nggak ada bau gitu ya. Jadi selama beberapa hari itu saya anosmia ya, karena suara saya itu masih bindang lah, masih banyak lendir di rongga hidung saya, di tenggorokan itu masih banyak ya. Ya akhirnya saya cuci hidung, irigasi nasal rutin ya. Itu sehari itu mungkin bisa lebih dari 4 kali ya. Ya jadi gue agak sekarat nih, hampir 1 minggu sakit, kemudian terus ya pilek, demam, sakit kepala, anosmia ya. Jadi saya nggak bisa nyium sama sekali, cuek aja. Terus kemudian saya cuci hidung rutin ya, di malam sebelum tidur, pagi bangun tidur, dan setelah pulang kerja saya cuci hidung. Memang lendir setelah saya cuci hidung banyak sekali ya. Jadi teman-teman kalau misalkan cuci hidung silahkan ditampung, nanti akan kelihatan lendir setelah kita cuci hidung itu akan keluar. Jadi ya enjoy aja, panik aja. Kalau lendirnya hilang nanti bakal sembuh sendiri kok ya. Gak perlu pikir macam-macam, gak perlu searching yang aneh. Oke, ini saya mau cuci hidung nih ya. Sambil ditampung ini bangun tidur sih cuek aja. Dan suara saya juga lagi kayak gini. Oke, mau cuci hidung ya. Nanti kita lihat lendir-lendirnya. Nah ini tak tunjukin lendir-lendir ini nih, lendir-lendirnya tuh banyak banget sih, ya kan, banyak banget lah, hitam itu. Malam sebelum tidur, kemudian pagi bangun tidur, kemudian sore itu pasti saya cuci hidung ya. Jadi ketika ngerasa pileknya itu
nyampe di hidung itu saya pasti langsung irigasi nasal ya. Karena dengan kita buang ingus biasa itu tidak dianjurkan dan juga tidak bisa keluar ingusnya. Saya irigasi nasal itu mungkin hampir sehari mungkin hampir 6 kali ya. Dan itu lendirnya tuh banyak banget ya. Oke, nanti akan saya tampilkan. Sorry untuk teman-teman ya kalau misalkan agak sedikit jorok ya, jangan ditonton gitu. Itu lendirnya tuh banyak banget ya, karena suara saya bindeng, kemudian batuk-batuk juga. Pokoknya lendirnya itu banyak ya, sampai saya anosmia, nggak bisa nyium sama sekali gitu ya. Oke. Yaitu terus kemudian saya ke klinik lagi, ternyata itu adalah saya itu terkena infeksi ya. Jadi infeksi pernafasan karena batuknya itu nggak bisa batuk banget lah intinya. Jadi ketika kena dingin itu malam itu pasti batuk-batuk itu terkena infeksi pernafasan gitu. Dan ketika di dokter pertama itu ternyata saya tidak diberikan antibiotik. Jadi saya tidak diberikan antibiotik ya. Jadi itu hanya obat paracetamol biasa dan obat lambung nyeri gitu ya. Dan tidak ada antibiotiknya. Kemudian saya ke dokter lagi itu diberikan antibiotik ya. Nah, terus kemudian ya ternyata pada saat saya proses pemulihan sembuhan itu, ternyata itu saya dan teman-teman kerja saya itu kontak erat dengan pasien COVID ya. Jadi dia itu antigen positif dan PCR positif gitu. Jadi ketika saya masih sedang sakit-sakitnya itu ternyata kontak erat dengan orang penderita COVID ya. Jadi antigen positif, PCR juga positif. Ya akhirnya saya dan teman-teman itu diwajibkan untuk swab antigen ya. Ya karena kita kontak erat sekali ya dengan penderita COVID, antigen positif, PCR positif ya. Akhirnya kita digilir ya dua orang untuk tes swab antigen gitu. Wah ini saya juga agak deg-degan juga gitu. Dan teman-teman saya itu pada saat disuruh swab antigen itu adalah sedang bergejala, sedang batuk pilek meriang ya. Intinya meriang semua gitu. Nggak ada yang sehat, termasuk saya. Suara saya juga masih masih bindeng ya. Masih bindeng, kemudian ya saya masih proses pemulihan, belum benar-benar sembuh 100% gitu ya. Ya, jadi kita diwajibkan untuk swab antigen dari perusahaan itu. Nah, terus kemudian ya karena saya memang terapi cuci hidung ya, saya melakukan cuci hidung setiap hari ya ketika saya sedang sakit ini ya. Setiap hari malam sebelum tidur, pulang kerja, kemudian pagi sebelum tidur saya itu pasti cuci hidung ya lebih dari 3 kali sehari pada saat proses pemulihan ini. Jadi ketika saya sebelum swab antigen itu malamnya pasti saya cuci hidung dulu, kemudian pagi cuci hidung, sebelum antigen saya juga cuci hidung ya. Dan yang lucunya dari keempat teman saya ini ada satu orang itu yang sedang bergejala ya, dia masih sedang panas, pilek, kemudian makan tuh nggak ada rasanya ya. Wah saya udah deg-degan ini, waduh. Ini nanti kalau misalkan dia reaktif ya atau positif ini gimana itu? Karena satu keluarganya itu pada sakit semua. Dia punya anak masih kecil ya, masih 2 tahun dan 7 bulan itu juga sakit, istrinya juga sakit. Ini kalau misalkan dia sampai positif ini ya yang kasihan kan keluarganya gitu kan, masih punya anak kecil-kecil juga. Ya pasti nanti satu keluarga akan disuruh antigen semua ya. Ya kalau misalkan dia positif ya. Ya akhirnya saya ajak dia untuk cuci hidung. Saya ajari dia untuk cuci hidung sebelum swab antigen ya. Oke. Saya ajari dia cuci hidung, cara melakukan cuci hidung, dan akhirnya dia berani, terus dia melakukan dan lendirnya itu keluar semua. Oke. Dan lendirnya keluar semua. Kemudian kita swab antigen. Oke. Swab antigen dan hasilnya gimana? Hasilnya adalah negatif. Oke. Ya silakan ini teman-teman bisa dilihat ya itu di slide ya. Dan kita berempat itu hasilnya negatif, padahal kita semua itu bergejala ya. Kita bergejala batuk-batuk, pilek dan meriang. Oke. Ya jadi sebelum swab test kita cuci hidung ya. Ya kenapa? Karena gini nih, swab test itu kan menswab lendir yang ada di rongga hidung untuk mendeteksi virus ya. Dan tidak bisa mendeteksi virus itu hidup atau mati, itu menurut Dr. Simon dan Dr. Moh Indro ya, pakar virus virologi. Oke. Jadi ya usahakan kita itu sebelum swab antigen kita itu cuci hidung gitu ya. Oke. Ya kenapa? Ya agar hidung kita itu bersih ya. Ya karena kalau misalkan sampai positif itu yang repot itu bukan cuma kita, tapi keluarga kita itu juga bakal repot, kita bakal disuruh istirahat kerja dan lain-lain gitu ya. Dan intinya dengan kita swab intinya dengan kita cuci hidung itu meredakan
pilek-pilek yang ada di hidung kita, membersihkan virus bakteri yang ada di hidung kita itu. Jadi kenapa kok kita sakit ya? Kenapa kok kita itu sakit itu karena pasti ada kuman masuk, virus bakteri masuk. Itu mulainya dari hidung dulu ya. Sebelum dia masuk ke tubuh kita itu pasti dia nempel di hidung ya. Dengan kita rutin mencuci hidung, membersihkan hidung, virus itu tidak akan bisa sampai menginfeksi ke dalam tubuh kita kalau misalkan kita itu menjaga kebersihan hidung kita. Oke, itu ya. Jadi silakan teman-teman di kondisi seperti ini wajibkan untuk cuci hidung ya. Lakukan cuci hidung sepulang kerja, malam sebelum tidur, dan pagi bangun tidur ya. Ya insya Allah pasti kita itu terbebas dari semua penyakit pernafasan termasuk yang sedang rame-ramenya saat ini. Dan ketika saya swab antigen itu ya saya banyak ngobrol ya dengan orang-orang yang lain. Dan ada suatu perusahaan itu yang mewajibkan antigen itu setiap minggu coba. Coba bayangkan itu setiap minggu itu wajib antigen, hidung dicolok-colok itu. Waduh, gimana itu? Ini ya. Oke, jadi saya dan teman-teman itu cuci hidung ya dengan menggunakan garam cuci hidung ini ya. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan mau cuci hidung ya silakan. Ini linknya nanti saya taruh di link deskripsi ya. Silakan teman-teman kalau misalkan mau mencoba garam cuci hidung ini silakan bisa mencoba ya di Nasal Wastor. Oke. Dan saran teman-teman kalau misalkan mau beli garam cuci hidung itu beli yang paket ya. Karena kalau yang paket itu include gelas takar ya. Jadi kalau misalkan yang garam biasa itu tidak ada tidak ada gelas takarnya, tapi kalau misalkan yang paket itu include gelas takar. Oke. Jadi silakan untuk teman-teman yang awal mencoba ingin belilah yang paket ya karena termasuk gelas takar ya. Jadi nanti takarannya itu benar-benar pas ya, nyaman di hidung ya. Dan rutinkan cuci hidung ya. Rutinkan cuci hidung dan istirahat yang cukup ya. Pokoknya di kondisi seperti ini jangan sampai kita itu tidur kurang dari 6 jam. Minimal tuh 6 jam, kalau bisa itu 8 jam itu sempurna ya. Tidur yang cukup ya, tidur yang cukup, makan yang cukup juga, makan yang bergizi, makan yang banyak. Lebih baik itu uang habis untuk kita beli makan daripada kita harus berobat gitu ya. Ya itu prinsip saya seperti itu. Nah, kemudian bagi teman-teman yang saat ini sedang sakit itu pasti kan mengalami yang namanya sulit untuk tidur ya. Ya itu pasti ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sulit untuk tidur ya, silakan dibantu dengan musik relaksasi atau gelombang delta ya. Jadi silakan teman-teman search ya di YouTube ya, gelombang delta untuk tidur atau musik relaksasi untuk tidur ya. Pasti teman-teman bisa terbantu tidur dengan rileks ya. Oke. Ya itu ya. Gunakan musik relaksasi atau gelombang delta untuk tidur ya. Karena obat terbaik itu adalah kita makan dengan cukup dan istirahat yang cukup, dan istirahat terbagus adalah tidur ya. Oke, pastikan tidur teman-teman itu cukup ya. Dan kemudian minum minuman yang hangat ya, jangan minum dingin ya di kondisi seperti ini. Minum minuman hangat ya. Oke, saya juga ini rutin minum minuman hangat ya. Jangan sekali-kali minum dingin ya, karena kondisinya lagi seperti ini nanti imun teman-teman turun ya. Terus usahakan mandi juga jangan terlalu dingin, kalau bisa mandi pakai air hangat. Oke. Baiknya itu tips dari saya. Oke, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Yang saat ini sedang sakit semoga disehatkan, semoga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Pokoknya intinya kita selalu berusaha untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian jangan lupa untuk selalu berdoa gitu ya. Oke. Itu saja tips dari saya. Sehat selalu ya sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat health. Oke. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.